Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ruli Alpirestu dari kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan delta H reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Jadi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu delta HF. Jadi delta HF itu adalah besarnya kalori yang diserap atau dilepas pada pembentukan satu mol zat atau senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi jika zat yang dibentuk adalah senyawa dari unsur-unsurnya itu selalu memiliki data nilai delta HF. Jadi di sini saya ada contoh delta HF sama dengan delta HF H2O sama dengan negatif 242. Berarti pada pembentukan 1 mol H2O dari unsurnya dilepaskan kalor sebesar 242 kJ. Yang kedua, delta HF CO2 sama dengan negatif 394. Nah, ini artinya pada pembentukan 1 mol senyawa CO2 dari unsur-unsurnya dilepaskan kalor sebesar 394 kJ. Lanjut, jika zat yang dibentuk adalah suatu unsur, maka nilai delta H-nya adalah 0. Kenapa 0? Jika yang dibentuk adalah unsur, maka unsur tersebut dibentuk dari unsur itu sendiri. Berarti produk dan reaktan memiliki nilai entalpi yang sama, sehingga tidak perubahan entalpinya. Contohnya seperti CO2, H2N2. Jika suatu persamaan reaksi, semua data delta HF zat diketahui, maka delta H reaksi dapat dihitung dengan cara delta H sama dengan sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Nah, biar kita bisa mengingatkannya, produk itu di kanan, dan reaktannya itu di kiri. Jadi delta H sama dengan sigma delta HF kanan dikurang sigma delta HF kiri. Di sini contoh soalnya, yang pertama diketahui delta HF NH3 sama dengan negatif 45 kJ per mol. Delta HF H2O sama dengan negatif 242 kJ per mol. Lanjut, delta HF NO sama dengan positif 90 kJ per mol. Di sini perubahan entalpi untuk reaksi berikut adalah 4NH3 tambah MO2 direaksikan 4NO ditambah NH2O. H2 delta H sama dengan, di sini diminta delta H dari persamaan 4NH3 ditambah 5O2 direaksikan 4NO ditambah 6H2O. Di sini kan sudah diketahui
delta HFNH3-nya negatif 45 kJ per mol. Di sini delta HFH2O-nya negatif 242 kJ per mol. Delta HFNO sama dengan positif 90 kJ per mol. Jadi di sini kita menggunakan rumus sama dengan delta H sama dengan sigma delta HF kanan dikurang sigma delta H F kiri. Nah, sebelum itu kita mencari dulu diketahuinya dari ruas kanan. Di sini NO berjumlah 90. Bisa juga disebut positif 90. Selanjutnya H2O berjumlah 200 negatif 242. Kalau sudah di ruas kanannya, cari lagi di ruas kirinya. Di sini ada 4NH3. Jadi NH3 itu negatif 45. Dan di sini O2 sama dengan 0. Dan kembali lagi ingat, kalau suatu zat yang dibentuk adalah suatu unsur, maka nilai delta HF-nya 0. Lanjut, kalau sudah diketahui, kita langsung masuk ke rumusnya. Kita masukkan dulu dari ruas kanannya. Pertama 4NO dikali sama 90, jadi otomatis 4 kali 90. Ditambah kita mencari lagi yang di ruas kanannya, ada 6H2. Di sini H2-nya sama dengan A2H sama dengan negatif 242. Jadi 6 kali negatif 242. Kalau sudah mencari di ruas kanannya, lanjut mencari di ruas kiri. Di sini ada 4NH3, terdapat 4 mol. Jadi otomatis ini 4 kali negatif 45. 4 kali negatif 45. Kita mencari jumlahnya. Jadi 4 kali 90 itu 360 ditambah 6 dikali negatif 242, yaitu negatif 1452, dikurang ruas kirinya yaitu 4 kali negatif 45, yaitu negatif 1080, maaf. Di sini ingat, kalau positif ketemu negatif jadi negatif. Dan negatif ketemu negatif sama dengan positif. Jadi di sini hasil terakhirnya 360 dikurang 1452 ditambah 180. Jadi hasil terakhirnya yaitu negatif 912 kilojoule. Lanjut soal yang kedua, diketahui delta F H2O sama dengan negatif 242 kJ per mol. Delta F CO2 sama dengan negatif 394 kJ per mol. Terakhir delta HF C2H2 sama dengan positif 52 kJ per mol.
Jika 104 gram C2H2 dibakar sempurna sesuai dengan persamaan reaksi sama dengan 2C2H2, maaf belum dikasih ditambah 5O2 direaksikan 4CO2 ditambah 2H2O akan dihasilkan kalor sebesar, di sini diketahui AR-nya C sama dengan 12 dan H-nya sama dengan 1. Di sini kita akan mencari dulu perubahan entalpinya dengan menurunkan persamaan reaksinya. 2C2H2 ditambah 5O2 direaksikan 4CO2 ditambah 2H2O. Di sini CH2-nya bernilai 52 kJ positif. Karena ini O2-nya unsur, jadi otomatis nilainya 0. Untuk CO2 ini bernilai negatif 394. Dan terakhir untuk H2O di sini bernilai negatif 242. Di sini dan lanjut di sini dikalikan sesuai molnya. Otomatis ini 2 dikali positif 52, ini otomatis 0, jadi tidak ada perkalian. 4 mol dikali negatif 394, dan terakhir 2 mol dikali negatif 242. Dan sini saya menurunkan rumusnya. Delta H sama dengan sigma delta HF kanan dikurang sigma delta HF kiri. Yang kayak pertama tadi mencari ruas kanannya dulu. Jadi otomatis yang pertama 4 dikali negatif 394 ditambah 2 dikali negatif 242. Kalau sudah mencari ruas yang kanan, kemudian mencari ruas yang kiri. Jadi di sini ruas kiri cuma ada satu, yaitu 2 dikali positif 52. Dan untuk nolnya tidak usah karena tidak bisa dikalikan, otomatis turun sama dengan 4 dikali negatif 394, yaitu negatif 1576 ditambah di sini 2 dikali negatif 242, yaitu negatif 484 dikurang 2 dikali 52, yaitu 104. Dan hasilnya negatif 2164 kilojoule. Dan perubahan entalpinya itu 2 mol C2H2. Kenapa ketemu 2 mol C2H2? Karena koefisien C2H2-nya yaitu 2. Nah, yang soal ini diminta adalah perubahan entalpi 104 gram C2H2-nya. Jadi otomatis masuk ke rumus selanjutnya, yaitu
mol sama dengan gram per mr. Gramnya sudah ditemukan di sini 104 gram. Karena sini belum ditemukan mr-nya dan cuma ditemukan ar-nya, jadi 12. Di sini C-nya 2, jadi 12 kali 2 yaitu 24. Hanya 1, hanya sini 2, jadi 1 kali 2 2. 24 ditambah 2 otomatis 26. Jadi sini hasilnya 4 mol. Lanjut, delta H 4 mol. 4 mol tadi didapatkan dari rumus mencari molnya. Dan untuk terakhir 4 dibagi 2. 2 ini dari yang 2 mol C2H2 dikali hasil perubahan entalpi dari persamaan reaksi, yaitu negatif 2164. Jadi ini hasil terakhirnya yaitu negatif 4328 kilojoule. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.